Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi sedikit konten. Dan di beberapa waktu yang lalu ada salah satu akun di media sosial di sebuah postingan, dan juga dia itu mention ya ke saya. Di antaranya mention ke Ibu Bupati, ke Pak Wakil Bupati, dan ke saya ya. Dimana di dalam sebuah informasi itu terdapat informasi berita tentang adanya warga di Kabupaten Pandeglang yang diberitakan seolah-olah di Kecamatan Cimanggu ya, tepatnya di Kecamatan Cimanggu, Desa Ciburial, seolah-olah dia itu menahan sakit selama 1 tahun dan tidak ada perhatian dari pemerintah daerah. Untuk itu seperti apa? Kita langsung aja cari dan klarifikasi berita ini ke pihak Dinas Kesehatan. Untuk itu simak aja ya wawancara bersama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Check it out. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini dengan Bu Sekretaris Dinas Kesehatan ya, Bu Eni. Bu Eni, saya mau nanya nih, karena ada yang ngetek juga nih ke saya di akun media sosial, namanya kalau nggak salah Facebook Banten Bu ya. Katanya beritanya, bener nggak sih ada orang nahan sakit sampai 1 tahun Bu? Katanya orang Cimanggu ya kalau nggak salah, katanya orang Cimanggu Ciburial nahan sakit 1 tahun. Mana nih pemerintah? Emang benar orang kesehatan nggak sampai ke sana tuh nengokin? Ya. Baik. Terima kasih infonya ya. Perlu kita luruskan bersama ya. Andai pun memang itu ada yang nahan sakit sampai 1 tahun, berarti bukan nahan sakit. Mungkin itu penyakitnya penyakit kronis. Akhirnya sudah lebih dari 1 tahun belum sembuh. Kehadiran pemerintah selalu ada di sana melalui teman-teman puskesmas ya. Teman-teman puskesmas selalu melakukan pelacakan kasus-kasus yang risiko tinggi melalui kunjungan rumah, melalui PSPK, dan selalu memberikan penanganan dari sejak awal. Dan pasien tersebut sudah sering kali diberikan pelayanan oleh puskesmas dan sering kali pun dirujuk ke puskesmas. Tetapi karena penyakit kronis itu tidak bisa sembuh seperti penyakit panas biasa. Dikasih paracetamol langsung ada panasnya, tapi tidak seperti itu. Kalau penyakit kronis itu, apalagi kalau banyak tumor dan sebagainya, itu akan lama proses penyembuhannya. Artinya sebetulnya dari awal pun sudah diketahui atau dilacak, sebenarnya sudah ada pengobatan berjangka ya, berjenjang ya. Sudah teman-teman puskesmas sejak dini dan sudah berkali-kali memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Ya, teman-teman puskesmas itu kan pemerintah, tangan-tangannya pemerintah. Artinya jangan punya konotasi yang namanya pemerintah itu harus bupati saja yang turun. Teman-teman puskesmas itu adalah tangan-tangannya Ibu Bupati yang memberikan pelayanan langsung kepada pemerintah yang memang ada di ujung tombak bersama masyarakat. Mungkin itu. Nah, yang ramai ini Bu, itu sakit apa sih Bu sebetulnya? Yang di orang Cimanggu ini ya? Ya, itu kalau nggak salah mungkin ada datanya ada sih ya. Datanya ada, nanti kita cek ulang ya. Nanti cek ulang, takut saya salah nyebutin ya. Memang itu adalah penyakit kronis yang memang tidak bisa sembuh dalam waktu singkat ya. Perlu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Nah, itu. Dan informasi terakhir sudah ada dirujuk juga ke RSUD Berkah, betul tidak Bu? Sudah. Nah, namanya penyakit kronis kan sekali dirujuk, nanti pulang belum sembuh, nanti secara periodik ada keluhan yang lebih muncul lagi, kita rujuk lagi, nanti pulang juga belum sembuh ya. Mungkin sampai terkumulatif bahasanya bertahun-tahun ya. Padahal ya memang kondisinya seperti itu. Bukan pemerintah daerah tidak ada, bukan. Membiarkan juga tidak ya? Membiarkan tidak. Ya karena bukan penyakit demam biasa ya. Kalau demam biasa kasih paracetamol, turun panasnya selesai. Karena ini harus butuh pengobatan berjenjang ya, beberapa kali. Jangka panjang. Oke Bu. Nah Bu, nanti ada juga kan sering kali nih Bu, kita banyak menemukan masyarakat juga harusnya seperti apa Bu ketika memang misalkan dia tidak mampu dan ingin berobat. Jangan sampai seperti ini nih Bu. Himbauan Dinas Kesehatan ini seperti apa nih kepada masyarakat nih Bu? Ya, baik. Pada seluruh masyarakat di Kabupaten Pandeglang ya, apabila pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah memberikan kemudahan ya, memberikan pelayanan bagi semua warga yang tidak mampu ya, khususnya
terutama pada saat mereka memerlukan pelayanan kebidanan, persalinan. Bagi mereka yang tidak mampu, itu semuanya gratis. Tinggal dating gratis, 100% gratis, tidak dipungut biaya sesen pun, ya. Asalkan mau kontak dengan petugas kesehatan. Adapun kalau penyakit-penyakit kronis yang lain, ya, pemerintah sudah membiayai melalui PBI, ya. Andai saja itu tidak tercover dalam PBI, pemerintah juga masih memberikan akses layanan melalui SKM. Itu masih banyak, masih ada ya, masih berlaku itu ya, masih berlaku untuk itu, ya. Itu. Jadi intinya masyarakat gak usah khawatir. Takutnya kan kalau berobat biaya mahal, pasti kalau misalkan tidak mampu akan dibiayai kan Bu ya? Akan dibantu, ya, akan dibantu. Pemerintah selalu ada untuk masyarakat. Ya, jadi guys, jangan berburuk sangka dulu ya. Iya. Kita tabayun nih, makanya kita tanya nih ya. Jadi ternyata bukan membiarkan. Tidak. Memang penyakit itu penyakit yang kronis dan yang panjang dan sudah diobati ya, yang dibantu oleh pemerintah daerah. Dinas Kesehatan melalui teman-teman puskesmas selalu ada untuk masyarakat. Baik, terima kasih Bu Sekdis ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalau kemarin kita konfirmasi ke Bu Eni, Sekretaris Dinas Kesehatan, dan info yang beredar katanya almarhumah sekarang sudah meninggal ya, itu namanya Ibu Karyati ya, pasien dari Kecamatan Cimanggu, Desa Ciburial. Katanya tidak kebagian kamar sehingga meninggal gitu, di RSUD. Untuk itu kita tim dari Aldi Awaludin Channel langsung konfirmasi bersama Direktur Utama RSUD Berkah. Kita langsung ke RSUD. Jadi kita cross check langsung kebenarannya. Betulkah pasien tersebut tidak dapat kamar di RSUD? Jadi ikuti terus channel Aldi Awaludin. Kita ketemu langsung dengan Pak Direkturnya. Dan teman-teman, kita sekarang sudah berada di RSUD dan kita langsung akan klarifikasi bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pandeglang ya. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore. Dengan Dokter Kodiat. Pak Dokter, kita akan klarifikasi informasi yang beredar nih. Ya. Tentang salah seorang pasien yang dari Cimanggu katanya ya. Ya. Meninggal dunia ya. Iya. Betul Dokter itu ya? Oh iya. Ya. Betul. Dan informasinya sempat tidak mendapatkan kamar. Nah, oh gitu. seperti itu nih. Iya. Bagaimana nih yang sebetulnya Dokter nih? Oke. Iya. Oke, mungkin hal seperti ini juga memang sebelum-sebelumnya ada juga seolah tidak mendapat kamar ataupun apalah ini. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pasien yang masuk ke IGD umumnya itu kan memang ya pasien gawat darurat ya. Iya kan, gawat darurat. Nah, jadi kalau memang gawat darurat itu kalau sudah masuk IGD pertama adalah diperiksa, kemudian diperiksa tidak hanya pakai stetoskop dan sebagainya, tapi bagaimana laboratorium dan sebagainya, maka di situ kan butuh waktu juga, butuh waktu. Nah, kemudian juga anggaplah kemudian sudah konsultasi misalnya ke dokternya, dokter spesialis, kemudian ditangani. Nah, karena memang jadi kondisinya tidak stabil ya memang biasanya tidak langsung ke ruangan. Tidak langsung ke ruangan, jadi setelah ditangani distabilisasi kalau bahasa ininya. Kira-kira ditangani, diobservasi dulu di IGD, nah baru setelah itu masuk ke ruangan seperti itu. Dan yang ingin kami sampaikan ya, pertama-tama barangkali ya kami atas nama Ibu Bupati, dalam hal ini saya manajemen RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang ingin menyampaikan turut belasungkawa atas meninggalnya Ibu Karyati ini dari Cimanggu. Nah, jadi sekali lagi semoga keluarga yang ditinggalkan ini tabah, sabar menghadapi takdir ini. Ya, artinya berarti kan tadi kan prosedurnya seperti itu karena kan yang artinya sudah pindah kamar itu yang sudah tertangani, artinya kan seperti itu dok ya. Jadi ini sempat masuk ke kamar nggak? Nah, jadi memang
sudah masuk ke ruangan. Tapi kamar. memang di ruangan pun juga hanya jam 1 meninggalnya ya, jam 1 malam. Nah, yang nerimanya adalah yang dinas malam. Jadi kalau dinas malam biasanya pergantiannya itu jam 9-an. Jam 9-an berarti kira-kira hanya 3-4 jaman di ruangan seperti itu. Dan memang kondisinya ingin kami sampaikan bahwa penyakit yang diderita ini adalah penyakit kronis ya. Penyakit kronis yang memang ternyata memang HB-nya rendah. HB-nya rendah. Nah, jadi apa namanya? Itulah situasi almarhumah ya, almarhumah ini memang masuk dengan kondisi klinis yang memang ya tadi penyakit kronis yang seperti itu mungkin. Jadi kalau bicara bahwa ruangan lama masuk ke ruangan karena memang penuh, tidak. Nah, jadi ingin kami sampaikan tidak. Tapi ini karena memang kondisi klinis yang memang akhirnya membutuhkan waktu, sehingga apa namanya, seolah-olah dilama-lamakan di IGD. Ini sambil ini juga saya ingin klarifikasi. Nah, sebenarnya 6 bulan yang lalu juga saya juga di media juga ada menyampaikan, saya katanya, kok lama amat sih lama-lamain di IGD kan gitu. Ini mah sederhana saja sih, siapapun orangnya, siapa sih yang mau lama-lamain di IGD kan gitu ya. Karena akan ada pasien lagi pasti. Ada pasien lagi, jadi akan makin riuh kalau bahasa idenya. Jadi sebenarnya kalau memang kondisinya sudah memungkinkan, ya pasti akan masuk ruangan gitu. Jadi ini ingin juga klarifikasi secara umum bahwa insya Allah kami melaksanakan pelayanan kepada pasien ini sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku. Jadi ya, tadi dan biasanya kalau masuk IGD kan ya memang pasiennya tadi macam-macam ya. Ada yang gawat banget, ada yang sedang, kalau bahasa ininya, ada yang memang ringan, ada juga gitu. Kalau kami ini ada area hijau, kuning dan merah sebenarnya. Jadi pasien masuk ke IGD itu kalau memang ternyata oh ini mah ringan nih, enggak ini, maka ditempatkannya tempat tidurnya yang hijau. Oh ini sedang, ini yang di warna kuning. Oh ini yang berat, yang merah. Nah lalu mana dulu yang ditangani misalnya? Anggaplah misalnya ada pasien datang ini ringan, hijau, datang nggak lama ada datang lagi. Oh ini masuk merah. Pasti yang hijau dinantikan. Yang didahulukan adalah yang merah seperti itu. Nah ini juga ingin kami luruskan. Jadi ini sekali lagi kami juga ingin menyampaikan ya pencerahan kepada seluruh masyarakat Pandeglang. Insya Allah kami akan semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik sesuai standar yang berlaku. Yang biasanya tadi saat masuk akan diidentifikasi dulu merah, kuning, hijau. Nah gitu. Pasti akan didahulukan adalah yang merah dulu, baru yang hijau dinantikan. Nah, karena memang berdasarkan skala kegawatan itu. Nah itu mungkin. Nah, jadi yang kedua adalah tadi kenapa lama nggak masuk ruangan? Nah, biasanya ya tadi diobservasi dulu, periksa lab lama, di ronsen kemudian harus dibaca lagi oleh dokter spesialis, konsulkan dulu dan sebagainya. Nah itu setelah itu baru penyakitnya ketahuan, silahkan kasih obat ini. Nah kalau memang butuh penanganan dulu di IGD maka dikasih obat pun juga kan nggak langsung masuk ruangan. Jadi butuh observasi dulu baru masuk ruangan seperti itu. Itu mungkin jadinya. Tapi sekali lagi bahwa apa namanya, terima kasih atas apa namanya. Mau masukan saran ya tetap itu biar bagaimanapun itu saran masukan bagi kami. Jadi tadi sekali lagi juga kami punya kewajiban juga untuk memberikan meluruskan lah ya hal-hal yang memang sebenarnya apa namanya tidak seperti itu gitu apa yang berkembang di berita. Betul. Itu mungkin. Terima kasih Dokter Kodiat. Jadi masyarakat Pandeglang tentunya mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi dokter ya bahwa tidak ada penundaan di ruang IGD atau tidak kebagian kamar sampai meninggal. Artinya kan berarti kan di IGD itu perlu penanganan yang lebih spesifik di IGD seperti itu ya dokter. Baik, terima kasih Dokter Kodiat. Sekali lagi mudah-mudahan Rumah Sakit Pandeglang pun pelayanannya ke depan lebih baik lagi dan juga insya Allah pasti. Karena sekarang sudah naik ya, jadi BLUD ya. BLUD dan kelas B. Kelas B ya, baik. Terima kasih dokter waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, sudah kita klarifikasi dengan jelas, dengan lugas dan juga sudah jelas clear masalahnya dari Dokter Kodiat langsung tadi bahwa berlama-lama di GED itu adalah sebuah tindakan. Dokter yang ada di EGD atau instalasi gawat darurat
lebih sigap melayani pasien. Ketika pasien ada di IGD, berarti pasien itu butuh observasi yang lebih teliti dari dokter, begitu ya. Jadi ingat, kita harus juga menyimak berita itu, jangan langsung menyimpulkan. Kita harus cross check kebenaran seperti apa, dan juga jangan terlalu cepat memakan berita secara mentah-mentah atau informasi secara mentah-mentah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya Aldi Awaludin dan ikuti terus perkembangan channel kami. Kita talak hoax ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.